Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, pada hari ini saya akan membahas masalah interferensi. Oke, pada interferensi, ya, interferensi itu perpaduan. Ya, ini ya, interferensi merupakan perpaduan gelombang yang kohoren. Nah, kalau di matematika itu ada kongruen gitu ya, sama dan sebangun gitu loh, sama koren ya. Jadi, kita lihat dulu di sini ada yang masuk temen nih, ya kita izinkan dulu masuk. Selamat bergabung ya, sudah masuk. Kita baru mulai. Interferensi merupakan perpaduan gelombang yang kohoren. Cahaya kohoren mempunyai frekuensi sama dan beda fase sama. Ya, jadi kohoren itu cahaya mempunyai frekuensi sama dan beda fase sama. Gitu. Ya. Selanjutnya dalam topik ini, interferensi maksimum atau konstruktif saling menguatkan terjadi bila selisihnya itu antara panjang gelombang itu 2m setengah lambda. Mungkin di buku saya lebih suka pakai ini. Kita lanjut dengan minimum itu 2m min setengah. Loh, kok Pak ini 2m dan 2m min 1. Kalau di buku itu m sama min setengah. Setengah lambda ini hilang. Ya, kamu pakai mana itu bebas. Tapi aku suka pakai ini. Karena apa? Ini lebih mudah. 2m ini simbol bilangan genap. 2m-1 itu simbol bilangan ganjil. Jadi maksimum itu nih genap. Selama tidak ada loncatan. Minimum itu ganjil. Itu saling melemahkan gitu loh. Coba kita masukkan M1. M1 ini 2 kali M ini kan 2. Kalau M-nya 2, 4. M-nya 3, 6. Ini kan genap. Tapi ini kan masukkan ini 1. Ini kan 1, masukkan 2. 3, masukkan 3, 5. Itu bilangan ganjil. Gitu ya. Jadi itu saya lebih enak dengan cara ini. Oke. Apabila cahaya yang digunakan monokromatik, mono itu satu, kromatik warna. Jadi terdiri dari pada satu warna, hasil interferensinya itu berupa garis terang atau gelap. Terang dengan gelap itu selalu bergantian. Terang gelap, terang gelap, terang gelap gitu. Dan selanjutnya. Oke. Percobaan Thomas Young dan cermin Fresnel. Oke, ini kembali. Iya, itu perumusannya sama. Hanya beda cara percobaannya. Kalau cermin Fresnel, ini ada cermin ini. Cermin dibuat membentuk sudut hampir 180 derajat. Hampir 180 derajat. Nah, ini ada cahaya di sini. Maka akan terjadi bayang di sini. Ada dua bayangan. Gitu loh. Nah, dua bayangan ini akan menjadikan sumber cahaya baru. Ini akan berinteraksi di sini terjadi terang. Di sini ke sana bolak-balik. Ini terang gelap terang gelap. Ini terang gelap terang gelap. Itu. Ya. Itu kalau cermin Fresnel itu satu sumber cahaya dibantu dengan dua cermin yang membentuk sudut hampir 180 derajat. Oke. Berarti jaraknya S1 dan S2 itu kecil sekali. Ya. Oke. Tapi kalau Young itu ini ada satu lampu sumber cahaya atau apa gelombang. Di sini ada dua lubang gitu loh. Ini sebagai ini masuk ke sini kan terhalang. Kan ini bocor di sini.
Berarti hampir sama ini. Ini pakai sumber baru ini. Gitu. Oke. D. D itu jarak antar celah. Jarak antar celah itu untuk Fresnel itu jarak bayangan maya ini, S1 dan S2. Tapi kalau untuk Young, celah ini loh. Ya. L, jarak celah ke layar. Ini celah ke layar. Ini kalau untuk apa? Young. Tapi kalau Fresnel itu L-nya itu dari jarak bayangan ke layar. Ya, jarak bayangan ke layar itu kalau Fresnel. Oke. P, jarak order terang atau gelap. Jarak order terang atau gelap itu pengukurannya selalu dari pusat ini, dari O ini. Ini kan pusat sini, ini kan jarak, ini sumber lampu, ini naik ke atas ke bawahnya sama gitu loh. Oke. Berarti ini pas tengah-tengahnya kita teruskan, ini akan dikatakan terang pusat. Ya. Jadi pengukurannya selalu dari terang pusat. Bisa, jadi ini terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini ya terang, gelap, terang, dan seterusnya. Ya, oke. Ya, kita pahami dari situ. Jadi pengukuran selalu, kalau ada keterangan selalu dari terang pusat. Kecuali ada soal ditentukan dari sini ke sini, baru kita pikirin nanti. M, order terang atau gelap. M ada 1, 2, dan 3. Oke. Lambda itu panjang gelombang. Intervensi minimum atau gelap terjadi dP per L sama dengan 2M-1 kali setengah lambda. Ini tadi minimum, ini bilangan ganjil gitu loh. Intervensi maksimum terang terjadi apabila ini terjadi saat apa? Maksimum itu ini kelipatannya bilangnya genap, kan sama ini. Ya, oke. Ya, ini sama, antumusnya sama gitu loh. Ya. Oke. M itu 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya. Dan seterusnya itu panjang tuh sebetulnya, dan seterusnya itu perlu dengan titik 3. Terus titik yang keempat ini menunjukkan ini selesai gitu loh. Dan seterusnya itu hanya tulis dengan titik 3 sejajar. Nah, satunya itu untuk mengakhiri kalimat itu gitu loh. Interferensi selaput tipis. Interferensi selaput tipis itu bisa Anda perhatikan pada permainan anak-anak itu. Anda bisa pernah lihat apa ya? Permainan anak yang balon dari sabun itu loh. Ya, balon dari tipis kan tipis sekali. Kena jaya itu sudah pecah itu loh. Itu selaput tipis. Nah, kalau lihat bagaimana itu kan terjadi interferensi. Anda kan bisa lihat itu ada warna-warnanya itu di situ loh. Perpaduan gelombang itu. Ya, itu contohnya. Oke. Ya. Ini kan sinar datang, tadi selaput tipis, ini sudah datang. Ini kan udara, ini lapisan, berarti ini lebih rapat, akan dibiaskan dekati normal. Tapi di sini akan mantul. Berarti ya akan mantul lagi lah. Saat terjadi pemantulan itu terjadi loncatan fase setengah. Ya, terjadi loncatan fase setengah. Nah, nanti kita bicarakan jadi loncatan fase setengahnya. Saya akan bicarakan dulu ini. Warna-warna yang tampak pada gelombang air sabun atau lapisan minyak tanah di atas permukaan air apabila terkena sinar matahari merupakan hasil interferensi. Interferensi maksimum terjadi. Pak, maksimum tadi kan bilangannya genap. Kenapa nih kini ganjil gitu loh? Ya, Pak. Karena saat di sini ini kan mantul itu jadi loncatan setengah. Jadi tadi ini genap, jadi ini ganjil. Ya.
sing ganjil dadine genep gitu loh. Tadi peloncatan ini. Ya, peloncatan fase setengah. Gitu ya. Oke, sini kita bicarakan. Ada masalah? Dengan D ini nih tebal lapisan, wah kan lapisan tipis sekali, kita nggak bisa itu ya, soal ada nanti. Terus N indeks bias lapisan, R sudut bias, R ini sudut bias. Kalau I itu sama dengan 0, maka R juga sama dengan 0. Kalau R dan L berarti cos R sama dengan 1, ya kan? Kita ingat aja teman kita aja, misalkan di kelas ada namanya Husnul gitu loh. Oh, ada satu orang, cos 0 sama dengan 1 gitu. Hanya sekedar menghafal ya, tidak untuk seseorang ya. Hanya sekedar menghafal. Oke. Lanjut. M order terang atau gelap 1, 2, dan 3. Jadi kita masukkan tuh order terang ke gelap. Jadi maksudnya gini. Kalau gelap ya berarti gelap ketiga, berarti M-nya ganti 3. M-nya itu kan nih, nah sini 3 lambda toh, ini kan 2 dengan 2 dicoret, kan tinggal N lambda. Nah ini bagaimana? Ini terang ketiga, ini kita masukkan 3, berarti berapa? 3 2, 3, 6 kurangi 1, 5 per 2. 5 per 2 kan 2 setengah. Atau 3 kurangi setengah, gitu, kurangi setengah. Jadi saya pakai ini, supaya kita gampang. Oke. Tuh. Sekarang, nah. Cincin Newton. Ya, cincin Newton itu terjadi dari, ya, ini kaca plan konveks. Plan itu lurus, konveks itu cembung. Jadi lurus cembung. Ini kaca plan paralel, gitu loh. Ini kita tarik. Nah, bagaimana di sini kita bicarakan? Dengan N indeks bias lensa. R ada 2, Mbak, Mas. Ini R kecil, ini R besar. Nah, ya. R kecilnya itu jari-jari cincin. Ini makan benar ya. Sedangkan R besar jari-jari lensa. Itu loh. N order terang atau gelap. Nah, ini bagaimana? Di sini juga terjadi loncatan fase. Jika interaksi maksimal terjadi loncatan fase NR kuadrat, jadi ini kan ganjil. Minimum kudune ganjil, jadi ini genep ngono lho. Ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Mungkin ada sebuah soal. Berapa jarak antara terang ke 9 dengan gelap kelima, gitu loh. Misal ya, ada sebuah soal. Untuk yang pertama, jarak terang ke 9 dengan gelap kelima. Berarti dirubah ini Pak. Oke ya. Jarak terang ke 9 dengan gelap kelima. Ya. Berarti ditanyakan jarak terang gelap ke 9 dan gelap kelima itu yang ditanyakan apa? Kita kembali ke soal yang awal. Jarak order terang atau gelap. Berarti ditanyakan P. Ya. Ditanyakan P. Ya. Ditanyakan P saat apa? Jarak terang ke 9 dan gelap ke 5, gitu loh. Maka yang
kita bicarakan itu nanti di sini kita akan gunakan apa? Ininya berapa? Ya. Oke. Gelap kelima, ya. Ya. Gelap kelima ini masukkan, nek gelap kan 2M, nek gelap kelima kan berarti 2M ini 10 ya. Nah gelap kelima 2M kan 10 sini, betul tak? Sekarang tinggi 10 gitu loh, angka 10 ini bersumber ini dari 2M ini loh. Gelap kelima 2 kali 5 10 loh ya. Oke. Selanjutnya kita kerja ke sini. Terang ke 9. Kuali ya. Oh, berarti ini terang ke 9 ya. Sorry ini. Ini terang itu 2M. Jadi maaf ya. Terang ke 9 itu berapa? Sorry kok maaf ya. Kan terang ke 9. Nek terang ke 9 ada 2M, berarti di sini didapatkan berapa? Ini 18. Ini 18 kuwi saka bilan ini. Oke, terus gelap kelima. Gelap kelima itu bilan ganjil. Jadi dibagi 2 kalikan 5 berapa? 10 kurangi 1 berarti 9. Ya. Berarti berapa? 9 ini. Berarti apa selisihnya? 18 kurangi 9 itu kan sama dengan 9. Ya, 18 kurangi 9 itu 9. Ya. Maka penyelesaiannya tetap Anda pakai 2P per L, tapi ini ganti 9. 9 kalikan setengah jadi 4,5 lambda. Jadi ini di sini dirubah ini sesuai supaya hitungannya lebih sederhana. Ya, itu jadi pahami. Ya, sama itu untuk lainnya semua. Itu lihat di sini nanti. Ya. Oke. Ada persoalan di sini? Ya, ini kita maaf, saya izinkan masuk. Banyak. Ya, selamat bergabung. Ya, maaf ini materi intervensi sudah, nanti akan kita ulang, kita kirim ke grup di Telegram hasilnya. Oke. Ya, saya akan ngecek PR Anda kemarin ya. Ini sudah selesai materi ini. Keluar. Nah, tugas semester 4 optik yang untuk besok sudah ada nih, tapi belum terkirim ke grup. Bukan posisi itu besok. Sorry. Berarti optik dulu.
optik geometri. Kita cari pembiasan pada bidang datar. Bidang lengkung kan barusan. Ya. Kita perhatikan pembiasan pada bidang datar yang nilai paling rendah itu pada soal nomor 5. Ya, rata-ratanya 34. Ini kita bicarakan bahas ini ya. Setuju nggak? Karena waktunya masih setengah jam. Kita bahas ini PR-nya ini. Di mana letak kesalahannya? Kita mulai dari nomor 5 dulu. Nanti kita bukakan link siswa satu siswa. Oke. Kita perhatikan di sini cermin cekung dengan jari kelengkungan 24 cm. Kalau ini kita tulis, ini kan diketahui cermin cekung dan jari kelengkungan R ya. R1, satunya cekung. Berhadapan dengan cermin cembung yang jari kelengkungannya ini R2. Dan pada jarak 12 cm satu sama lain. Berarti jaraknya 12 cm. Sumbu utamanya berimpit. Di tengah-tengah antara kedua cermin itu terdapat benda bercahaya. Kan jaraknya 12, tengah-tengahnya berarti apa? 6 gitu loh. Berarti kan diketahui ya. Cermin cekung. Kalau cermin cekung itu R-nya apa? Cekung itu R-nya positif. Kualik dengan lensa. Nah, R-nya 24 cm, R1 berarti F1-nya berapa? 12 cm. Berapa dengan cermin cembung yang jari kelengkungannya? Nah, cermin cembung jari kelengkungannya itu R2. Cembung itu negatif, jangan lupa nih, min 12 cm. Ya, berarti F2 sama dengan min 6 cm. Ingat, terus F itu tayang ya. F itu gampang nulisnya gini loh. Nah, lu masa gini nggak bisa nulisnya F ya gini. Ini F besar. Ini ya. Ini ya bagaimana ini? Ini tulisannya besar tapi F kecil. Ini tulisannya kecil tapi ini F besar. Ojo disamakan. Nanti tak kurangi sebijine gitu loh. Ya itu tahu bisa nulis. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Di tengah-tengah antara kedua cermin itu terdapat benda bercahaya. Di tengah-tengah. 12 cm tidak sama, berarti D itu kan 12 cm. S-nya itu kan 6 cm. Karena di tengah-tengah dari 12 cm. Berapakah jarak antara bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung sendiri? Cermin cekung sendiri gitu loh.
dan bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung sendiri gitu loh dari benda itu. Ya, jadi jarak antara apa S aksen 1 dengan S 2 aksen yang ditanyakan ya. Nah, jadi piye? Ini kan kita S kan udah ketik 6. Kalau ini kita dapatkan S1 aksen, ya itu piye? Rumusnya kan kamu hafal. SF ya S min F toh. Ini S nya S1 ya. F nya ya F1 ya. Ya Ra? Nah, S1 nya kan 6. 6 kali 12 per berapa ini? 6 min F1 nya 12 ya. Dapat apa? Jadi kan S aksen 6 kali 12 6 kurangi 12 kan min 6 ya Ra? Ini akan dicoret berarti S bentar ya S1 aksen jadi S1 aksen itu kan sama dengan min 12 cm oke. Terus kita akan bicara ini kan berarti yang dibentuk oleh cermin F positif itu cekung kan. Sekarang yang cembung kan negatif. Jadi S2 aksen sama dengan S F2 per S min F2 ya Ra? Nah, S kan diketahui 6 ya Ra? F2 nya min 6 ya. F2 nya 6 S 6 per 6 min 6 toh berarti kan 6 kali min 6 per 12 kan berarti ini kan di 1 ini 2 kan berarti S2 aksen itu kan sama berapa min 3 cm. Nah kita buat gambaran itu kan gini ini ragai lengkung ini lensa apa cekung ini cekung ini cembung. Nah, jarak dari cekungnya ini kan min kan bendanya di sini min kan benda di sini ini kan jaraknya berarti kan 12 cm. Maya itu kan di sini min 12. Nah, di sini kan positif. Oke, jadi 12. Terus untuk cembungnya ini kan di sini 3. Jaraknya ini kan juga 12. Berarti 12 tambah 12 tambah 3 kan 20 cm. Jadi itu nggarapnya gitu. Oke. Berarti sudah terbahas ini untuk soal nomor 1. Oke ya. Bukan nomor 1, nomor berapa tadi? Anda sudah tahu itu. Tadi kita lihat pada dari sini. Berarti poin yang paling rendah itu soal nomor 5. Oke. Selanjutnya kita akan bicarakan yang cara berikutnya itu pada soal nomor 4. Itu yang benar 43. Ya, kita bahas yang soal-soal ini ya. Oke, itu prisma.
Prisma itu harus diingat. Kita akan mengulangi prisma ya. Prisma. Kalau secara prisma itu kalau secara umum itu rumusnya apa? I1 plus R2 sama dengan beta plus delta deviasinya ya. Terus rumus secara umum, rumus prisma umum gitu loh. Nek deviasi minimum tolong ini dibagi dua deviasi minimum itu ya. Yang pertama kali betanya yang kita perhatikan, beta lebih besar sama 15, kan kemarin ada yang 10, ada yang buku 15 dan 10, tapi nggak masalah ke 15 derajat. Ini beta ini ya, oke. Lebih kecil dari, nah ini deviasi minimal kita lihat betanya gitu loh. Betanya lebih besar daripada 15 sama dengan itu digunakan rumus sin setengah beta plus deviasi minimum plus N12 sin 1 ke 2 sin setengah beta nih. Tapi nek ini lebih dari 15 itu langsung makan di bawah deviasi minimum sama dengan ini ya. Untuk prisma tolong nih, kalau umum panjang sekali itu dari I1 kita harus nyari R1, setelah nyari R1 kita harus nyari I2, baru nyari R2 gitu loh ya. Ini setelah umum. Nek deviasi minimum ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Itu hanya kita ulang aja supaya Anda paham. Oke, kita lihat soal berikutnya di sini. Berarti sudah 34. Nah, terus berikutnya ini nomor 6. Nomor 6 sudah kita bahas ini. Sebuah prisma gelas N1,5 mempunyai sudut pembias 45 derajat. Nah, sudut pembiasnya 45 derajat, ini nganggune apa? Ya, kalau 45 derajat, ya 45 derajat itu kan lebih besar dari 15 derajat. Maka rumusnya ini yang dipakai. Aja nganggo rumus ngisore. Ya, paham? Oke, kita lanjut berikutnya. Sebentar pahami kita soal-soal yang kemarin kita bicarakan. Soal 34, 43, 55, terus 67 ini dua-duanya. Ini udah ada baik ini. Hitunglah sudut kritis belian yang memiliki indeks bias mutlak. Ini Anda tahu udah nggak ada masalah ya. Sekarang kita lihat di cermin ya. Ini ya, kita lihat cermin. Nih. Aku ki
Gimana bahasa Pati? Ini tadi saya deviasi minimum ya, udah ya. Kita bahas sama ini tiga cermin cekung dengan jari kelengkuan dan berhadapan dengan ni. Yang tadi sing kita bicarakan sehingga apa? Tanda kelalanin malahan justru pembiasan pada bidang datar. Itu yang lemah 34 prisma ya. Ini prisma tadi di cermin. Oke. Ya. Nanti prisma ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas di cermin. Tadi kelemahannya di mana? Sambil itu buka, kita ini hapus. Oh iya. Saya salah ini, sorry. Sing nganu kuwi tadi malah saya bahasnya cermin ya. Ya maaf itu. Sekarang kita bahas nomor 5-nya tadi juga sudah dengan deviasi tadi ya. Berarti udah selesaikan ini. Maaf kesalahan saya tadi. Karena ini tadi dari IPA 1 ini akhirnya belum kita lihat yang berikutnya. Saya masih cermin pada kita bahasnya sudah pada biasan pada bidang datar. Oke. Tapi bidang datarnya sudah kita selesaikan juga. Sekarang kita lihat berikutnya lagi. Kesalahannya apa? Setelah 33 nomor papat ini 39. Ini juga masih banyak kesalahan ini. Nomor 4. Oke. Ya. Kalau letakkan kesalahan di sini kebanyakan kita bicarakan ke sini letakkannya. Oke ya. Kita bicarakan di sini. Diketahui ya. Sebuah benda maya berada 20 cm di belakang cermin cembung. Maya itu di belakang. Berarti apa? S. Ya. Kalau maya berarti buat benda maya. Benda S-nya tuh sama dengan min 20 cm. Benda bukan bayangan. Maya min gitu loh. Di belakang cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya lah cermin cembung F-nya sama dengan ini bukan F, jari-jari kelengkungan itu R. Maaf. Jari kelengkungan itu R sama dengan min 80 cm. Berarti F-nya berapa? Separuhnya kan? Min 40 cm. Di mana letak
bayangan, salah ya. Dan bagaimana sifatnya? Yang ditanya apa? S aksen dan B sifat ya. Oke. Nah, benda maya itu pakai pertolongan cermin cekung dulu ya. Temu ditaruh tengahnya, baru ketemu benda maya. Nggak langsung nggak bisa. Benda kok maya. Pakai bantuan. Dijawab piye? Nah, bahwa S aksen ini ya, ini sama dengan apa? Kan bisa ada SF S min F itu loh, ya benar. Nah, terus S-nya ini kan min 20. F-nya berapa? Min 40 per, gitu loh. Ini min 20, ini min 40 gitu loh. Oke. Ya. Ini min 20 min kan dikali min kali kami kan positif kan 20 kali 40. Berarti apa nih? 20 dengan 40 min jadi ini positif. Min 20 plus 40 ini 20 gitu loh. Ya. Bagaimana? Ini jadikan. Berarti ini jadi coret. Itu. Sama dengan berapa? 40 cm. Ingat tulisannya ini ya. Ini banyak kesalahan di sini. Oke, dari situ. Saya tanyakan pada Anda, ada pertanyaan? Kalau ada tanya silahkan tanya. Atau mungkin kalau ada kesulitan besok bisa tanyakan di sini soal-soal, nanti Anda kirimkan ke WA atau kemana nanti kita bahas. Enggak, masih ada waktu sekitar 7 menit, kita selesaikan lagi. Ini kan berarti sudah 33, 39, terus 47. Ya, nomor 2. Oke, ini Anda hati-hati sekali, soalnya asik sekali ini. Ya. Ini salah tulisan ini bisa baca meskipun tulisannya kurang ya. Sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm
dari sebuah cermin cekung. Oke. 2 cm. Berarti bendanya itu apa? Bendanya itu nyata. Ya. Yang hendak dicari jari-jarinya. Bayangan benda 30 cm pada layar dari cermin terbalik. Ya. Bayangannya terbalik. Oke, bayangannya terbalik. Anda ingat. Bendanya nyata. Supaya bayangan terbalik, berarti bayangannya apa? Ayo. Nek kita bingung di sini, oke ya. Kamu bercermin. Bercermin kan bendanya nyata. Bayangannya maya. Ya kan? Nek bendanya nyata, bayangan maya itu kan nyata dengan maya kan pasangan. Ya kan? Kalau pasangan itu mesti tegak. Nek benda nyata bayangan maya. Nek benda maya bayangan nyata, itu pasangan. Itu mesti tegak. Ngono lho ya. Tapi di sini ada kata-kata terbalik. Kalau ini terbalik, Mas, bendanya nyata, bayangannya mesti nyata, terbalik gitu loh. Berarti S aksennya sama dengan 30 cm. Ini yang mengacaukan kata-kata yang ada di sini ini. Ya. Terus ditanya R. Anda sudah tahu ini sekarang. Kenapa ini 30? Itu ya. Lainnya kan Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Itu ya. Ini kesalahan PR-PR yang kemarin kita buka supaya Anda tahu ya. Ulangi ya. Sebuah benda diletakkan pada jarak 20 cm dari sebuah cermin cekung. Benda tidak ada keterangan apa, berarti benda itu nyata, gitu loh. Ya. Yang hendak dicari jari kelengkungannya, bayangan benda 30 cm pada layar dari cermin terbalik. Ya, bendanya nyata. Nek terbalik mesti nyata, gitu loh. Maya dengan maya ya terbalik, gitu loh ya. Nek maya dengan nyata tegak. Ya, udah? Oke, selesai. So, sini Anda bisa lanjutkan itu letak kesannya di sini untuk menentukan S dan S aksen. Ya. Kita selain absen di situ, kita lihat di sini ya. Kita akan ngecek siswanya. Sebentar berakhir. Kita sebagai materi di sini. Ya, sampai sini dulu pertemuan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak. Kembali sama-sama.